Duduk. Shalom. Hari ini kita akan belajar dari perjanjian baru ketika Yesus mengutus 12 muridnya. Buka Alkitab saudara dalam kitab Matius pasal 10. Kita akan mulai melihat dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke-15. Kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi isi hati Tuhan ketika Yesus mengutus murid-muridnya. Satu hal yang perlu kita sadari pertama-tama sebelum membaca ayat ini, bahwa di mana Yesus mengutus, dia memberikan mandat. Anda tahu itu mandat wewenang. Anda tahu itu mandat kemampuan, otoritas. Ketika dia mendelegasikan sesuatu kepada saudara, entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam panggilan terhadap studimu, dalam bisnismu, dia tidak sekedar memberikan wewenang, tapi dia membekali tanganmu, dia membekali kemampuanmu, membekali hidupmu, sehingga engkau mampu melakukan wewenang itu dengan hasil yang terbaik. Haleluya. Hal yang sama pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ketika dia mengutus 12 muridnya. Di dalam ayat yang kelima, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Anda tahu apa artinya diutus, saudara? Tuhan Yesus tidak mau mereka selamanya berada di sampingnya. Ketika mereka berada di samping Tuhan Yesus, sebenarnya ingat khotbah Abuna, follow me. Artinya Tuhan sedang membentuk mereka. Tuhan sedang merekonstruksi ulang kehidupan mereka. Dan seperti yang Abuna pernah katakan, Tuhan sedang menempatkan mereka di dalam tabung busurnya. Kemudian dia menempatkan busur itu, panah itu ke busur untuk dilepaskan. Nah, proses sebelum dilepaskan atau proses sebelum ditaruh di busur, itu adalah dipersiapkan, saudara. Pelatihan Yesus kepada murid-muridnya bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi mereka dilatih, mereka dididik untuk memenuhi suatu tugas di masa yang akan datang, di masa depan. Dan ketika kita membaca ayat yang kelima ini, kita tahu bahwa sudah waktunya bagi Yesus untuk mengutus murid-muridnya. Haleluya. Saudara, Anda berada di dalam gereja, sebenarnya itu adalah masa pelatihan. Kita dibentuk oleh firman Tuhan. Dan ketika kita keluar dari gereja, kita menjadi seperti murid-murid yang diutus oleh Tuhan. Diutus buat apa? Diutus oleh pengutus. Untuk apa? Untuk sebuah tanggung jawab, untuk sebuah tugas yang kelak harus kita laporkan kembali kepadanya. Jadi hidup yang kita jalani ini bukan hidup yang berlangsung secara acak, tapi hidup yang mengikuti sebuah agenda kerajaan sorga. Bukan hidup yang mengikuti agenda kita semata-mata, tapi hidup yang mengikuti agenda Tuhan yang mengutus kita. Dan kelak Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas tugas yang telah diberikan itu. Karena kita sesungguhnya adalah murid-muridnya di masa-masa menjelang kedatangannya yang kedua kali. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Kenapa sih harus dilarang ke kota orang Samaria? Karena Tuhan tahu mereka akan ditolak di sana. Karena orang-orang Samaria tidak senang dengan orang Yahudi dan sebaliknya orang Yahudi juga tidak senang dengan orang Samaria. Tuhan berkata, tidak. Sebenarnya maksud Tuhan Yesus itu harus lebih jauh lagi. Ingat, Yerusalem, Samaria, Galilea, ke ujung bumi. Tuhan mau memperbesar horizon di mana mereka mau pergi. Makanya jangan pernah puas kalau Anda berhasil dalam satu bidang dan berkata ini saja sudah cukup. Tuhan Yesus memberikan satu prinsip yang sangat penting bagi kita. Kalau seseorang memaksa engkau berjalan berapa mil? 1 mil. Maka bersedialah engkau berjalan bersamanya dengan rela sejauh 2 mil. Artinya kita harus menjalani segala sesuatu itu di atas standar yang ditargetkan kepada kita. Jangan biasa-biasa aja. Kalau biasa-biasa aja semua orang juga bisa. Yang membuat kita berbeda adalah ketika kita bergerak melampaui standar. Dan Tuhan mau murid-muridnya yang dulu dan murid-muridnya yang hari ini bergerak melampaui standar. Pujian diberikan kepada setiap orang dimanapun Anda bekerja. Di institusi manapun. Di lembaga manapun, di bisnis manapun. Kalau ada seorang pegawai bekerja melampaui standar yang dibebankan kepadanya, maka dia akan mendapat pujian.
dia akan mendapat penghargaan. Mungkin dia mendapatkan bonus. Abuna setiap bulan Desember selalu hatinya berdebar-debar. Karena itu kesempatan Abuna untuk dinilai kinerjanya. Dan puji Tuhan sudah 2 tahun ini. Abuna selalu mendapat penghargaan dalam bidang akademik. Dan saya tidak tahu apakah saya memenuhi standar itu nanti pada bulan Desember tahun 2022. Itu ditentukan apa yang saya lakukan mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember. Maka marilah kita mulai menanamkan nilai ini dalam kehidupan kita. Jangan bekerja hanya berdasarkan tugas yang dibebankan kepadamu. Bekerja melebihi dari apa yang dibebankan kepadamu. Itu yang akan membuatmu mendapat pujian. Yang akan membuatmu mendapatkan penghargaan. Lihat ayat yang ke-6. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya Tuhan memiliki target, saudara. Dan target Tuhan itu tidak sama dengan target kita. Yang perlu kita lakukan dan kita pastikan dalam hidup ini. Mari kita mensinkronkan target kita dengan target Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, maka A. Jangan nawar. Kalau Tuhan bilang B, B. Kalau Tuhan berkata ke kanan, ya ke kanan. Jangan mencoba bernegosiasi untuk setiap tujuan tugas yang Tuhan bebankan kepadamu. Kalau pimpinanmu berkata kanan, maka ke kananlah. Dan lakukan yang lebih baik dari sekedar yang dituntut kepadamu ke kanan itu. Itu akan membuatmu menjadi orang-orang yang dihargai, dipuji, dihormati, dan disayang. Dimanapun. Karena ini adalah prinsip kerajaan Allah. Tuhan mengutus mereka kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat yang ke-7. Artinya tujuannya itu. Dan setiap kita juga punya tujuan ketika Tuhan mengutus hidup kita. Coba renungkan. Kira-kira apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupku melalui bisnisku? Apa yang menjadi Tuhan dalam hidupku melalui studiku? Apa yang menjadi Tuhan dalam hidupku melalui pekerjaanku? Melalui pelayananku. Kadang-kadang saudara, Tuhan menguji hidup kita dengan membawa kita ke dalam krisis. Tuhan menguji motivasi kita dengan membawa kita ke dalam konflik. Tuhan menguji sejauh mana kita merespon tujuan itu dan sejauh mana kita bergantung kepadanya. Melalui ujian yang sering Abuna sebut sebagai ujian padang gurun. Anda tahu ujian padang gurun? Situasi sangat tidak mengenakan. Pagi tidak mengenakan, malam tidak mengenakan, perjalanan melelahkan. Tapi di sisi lain Tuhan pelihara. Tidak ada berita orang Israel kelaparan, kehausan, atau kedinginan, atau bajunya busuk. Tidak ada. Hanya modelnya mereka bersungut-sungut. Maunya hidup enak-enak aja. Tuhan ada dan mereka juga mau hidup enak-enak. Kita tidak boleh memiliki mentalitas yang seperti itu. Kadang-kadang di dalam Tuhan itu sengaja membawa kita ke padang gurun. Kadang-kadang Tuhan sengaja membawa kita ke dalam badai. Anda tahu hukum rohaninya apa, saudara? Ketika berada di padang gurun, kita tidak akan selamanya berada di sana. Yang Tuhan kehendaki saat kita berada di padang gurun, berjalanlah terus. Karena padang gurun itu akan ada batasnya. Dan ketika ada batasnya, maka dia selesai. Kita akan memasuki tempat yang penuh dengan perjanjian. Itu yang dilakukan dan dialami oleh bangsa Israel selama 40 tahun. Lah padang gurunmu baru berapa tahun? Atau padang gurunmu baru berapa hari? Atau padang gurunmu baru bentrok dengan seseorang di kantormu? Atau padang gurunmu itu baru berapa lama Anda mengalami sakit penyakit? Iki piye? Pernah Anda berada dalam sebuah titik kritis dan Anda bingung, target di depanmu, tiba-tiba ada variabel yang Anda tidak bisa kendalikan, hadir dan Anda tidak berdaya. Itu yang Abuna sebut sebagai ujian padang gurun. Di situ Tuhan menguji kita sejauh mana kita bergantung kepada Tuhan. Di situ Tuhan menguji kita sejauh mana kita taat atas setiap mandat yang Dia berikan kepada kita. Abuna menguatkan diri sendiri. Saya selalu ngomong ke jemaat, all is going well. Semua akan baik-baik. Dan memang akhirnya semua
baik-baik. Tuhan mungkin bilang ya, daripada kamu ke hotel ngeluarin duit, nih saya isolasi di rumahmu sendiri, sehingga tugas tinggal 5%. Tugas tinggal 5%, saudara. Tadi malam tinggal 10%, tadi pagi saya bangun pagi-pagi, menyelesaikan 5%, dan saya percaya hari ini 100% selesai. Senin tugas itu bisa saya laporkan. Jadi kemenangan itu datang terakhir. Seringkali Tuhan membawa kita di dalam badai. Seringkali Tuhan membawa kita dalam konflik. Di mana kita tidak bisa menghindar. Kalau siapa sih orang yang mau masuk badai? Hah? Kalau perlu menghindar deh. Setuju dengan Abuna? Siapa orang yang mau sakit? Hari ini banyak orang izin ke Abuna, saudara. Ada yang izin terang-terangan, ada yang izin tidak terang-terangan. Yang izin terang-terangan berkata, Abuna, kami sekeluarga ibadah online hari ini. Titik. Ya sudah. Itu aja. Dan banyak juga yang berkata, Abuna, hari ini kami sekeluarga dan saya izin untuk online karena saya cek dan hasilnya positif. Ya sudah, emangnya dia kimi? Badai seringkali hadir untuk menguji kita. Apakah kita mau tenggelam di dalam badai? Tidak. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita kehendaki. Gagak itu suka matuk elang, saudara. Padahal elang itu kuat. Tapi gagak itu nakal, dia menunggangi punggung elang. Pernah melihat pesawat ulang-alik dibawa oleh pesawat Boeing? Ulang-aliknya di atas. Digendong. Nah gagak suka gendong punggung elang. Nakal dia, jadi dia numpang terbang. Udah numpang terbang, dia suka matukin kepala elang. Elang gak bisa apa-apa. Karena dia berada di punggung, karena gagak berada di punggungnya, dia gak bisa apa-apa. Apa yang dilakukan oleh elang? Dia naik terbang tinggi di titik yang melampaui ketinggian jelajah gagak. Dan di titik itu dia terus naik. Walaupun berat dia naik, dia berjuang. Dia tidak mau menyerah. Di titik jelajah yang tidak bisa dinaiki oleh gagak. Si gagak kekurangan oksigen, sementara si elang tetap baik-baik saja. Karena dia kekurangan oksigen, dia pingsan, cengkramannya melepas, dan dia jatuh dengan sendirinya. Jadi kadang-kadang masalah itu akan beres dengan sendirinya melalui sikap hatimu. Haleluya. Katakan kiri kananmu, badai akan segera berlalu. Berlalu. Tuhan seringkali kita bawa dalam badai. Anak-anak dari Solo datang ya? Nyanyi kan? Kita mau dengar mereka nyanyi hari ini kan? Kita harus dengar mereka nyanyi. Ngapain kalian datang ke sini kalau nggak nyanyi? Pulang aja kalian. Itu Pak Dodi nanti bisa. Saya lihat ini siapa ini gadis-gadis cantik. Mana Abel? Oh Marsi, mana Marsi? Nah, nanti kita lihat seperti apa adiknya Abel. Yang bernama Marsi itu. Yang suka nodong bapaknya untuk jajan. Jadi badai, jangan membuatmu menyerah. Burung gagak akan jatuh dengan sendirinya. Haleluya. Tapi jangan menyerah, tetap naik, tetap berjuang, tetap memiliki harapan. Karena ada orang-orang seperti orang-orang Samaria yang akan menolakmu. Yang akan mencoba menghambat visi dan misi yang Tuhan berikan kepadamu. Dan imanmu tidak boleh lemah karena itu. Berjuang. Berjuang dengan keras. Ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Rupanya ini adalah visi. Tuhan mau apa sih sebenarnya dengan kalimat ini yang sudah sering kali kita baca. Udah sering kali kita ngerti. Udah sering kali dan berulang kali kita dengar pendeta ngomong yang kayak gini. Ya gue udah tahu. Sebenarnya Tuhan mau dengan ayat ini kita diingatkan bahwa hidupmu adalah sebuah kesaksian. Amin. Kesaksian. Bukan omonganmu yang hanya kesaksian. Hidupmu, perilakumu, perbuatanmu, kesaksian. Di mana orang melihat, wih, ini orang takut akan Tuhan.
Sejak dia takut akan Tuhan, hidupnya berubah. Aku juga mau berubah seperti dia. Jadi hidup kita itu harus menginspirasi orang lain. Hidup yang takut akan Tuhan itu loh, saudara. Membuat orang lain akan menjadi sama takutnya dengan Tuhan. Bahkan mungkin melebihi kita sendiri. Itu yang Tuhan mau dengan kesaksian kita. Orang disebut bersaksi karena mengalami sesuatu. Sayang sekali hidupmu kalau Anda tidak pernah mengalami sesuatu karena Anda gagal menjadi saksi. Tapi kalau Anda mengalami sesuatu, maka Anda berhasil melewatinya. Itu akan menjadi kesaksian yang membangun hidup orang lain. Mungkin Anda menyampaikannya biasa-biasa saja. Ketika Anda sakit, ketika Anda bergumul, bagaimana Anda jatuh dan bangun di dalam pergumulan. Anda jatuh dan bangun dalam kesakitan. Kadang-kadang harapanmu kuat. Kadang-kadang Anda mulai menyerah dan berkata, aduh gimana? Ini badan maunya jadi kurus kok makin berat. Tenang, Boroman masih kurus. Kalau enggak, saya datangin sampai Jakarta. Gitu, saudara. Bagaimana kita bisa bersaksi kalau kita tidak pernah mengalaminya? Anda bisa memberikan uang kepada orang lain karena Anda punya uang. Anda bisa memberikan senyum kepada orang lain karena Anda memiliki senyum. Anda bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Ingat kemarin khotbah Abuna tentang kebaikan. The cycle of kindness itu akan kembali kepadamu. Bagaimana bisa kembali kepadamu kalau Anda tidak pernah memberi? Dan bagaimana Anda bisa memberi kalau Anda tidak pernah memiliki kebaikan itu? Karena hukumnya adalah Anda tidak pernah bisa memberikan apa yang Anda tidak miliki. Maka beritakanlah kerajaan sorga. Kerajaan sorga adalah hubunganmu dengan Tuhan. Dan bagaimana Anda mengalami kemenangan karena Tuhan. Itu kerajaan sorga. Dan kalau Anda berani berkata every day with miracle, Anda akan melihat bagaimana kerajaan sorga. Kerajaan sorga bekerja dalam bisnismu, pekerjaanmu, persoalanmu, tantangan hidupmu. Walaupun hal sekecil apapun, itu menjadi berita yang baik bagi kerajaan sorga. Yang harus menjadi berkat bagi orang lain. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Makanya kadang-kadang saya nggak setuju dengan komersialisasi pelayanan. Tujuannya kelihatannya mulia. Kita memberitakan kerajaan sorga. Padahal di balik itu cuma bungkus. Isinya apa? Mau nambah subscriber. Mau nambah likers. Mau menambah apa? Sebab kalau dengan begitu nanti iklannya jadi banyak. Ngomong-ngomong jangan lupa nanti mampir Instagram Abuna ya. Di like. Yang perlu di like cuma satu. Bukan untuk nambah, bukan untuk nambah apa-apa. Abuna lagi ikut lomba. Di situ ada posting tentang buku. Ada posting tentang buku. Big Bad Wolf. Nah, di like ya. Karena kalau Abuna menang, Abuna dapat hadiah 1 keranjang buku. Nah, itu kan tujuannya tujuannya untuk buku, bukan untuk jual pelayanan. Tolong ya, biar banyak. Yang di rumah juga, ya. Tapi jangan memaksa, like channelku ya. Supaya banyak orang. Ini kan untuk memperlebar kerajaan Allah. Nah sekarang kalau tidak ada iklan, Anda berani ngomong gitu enggak? Karena sesungguhnya saudara, kalau Anda setia terhadap beban, visi, misi dan tugas yang Tuhan berikan, Anda tidak akan kehilangan upahmu kok. Kita tidak akan pernah kehilangan upah kita. Haleluya. Jadi mari kita pergi dan memberitakan kerajaan sorga. Pergi itu adalah meninggalkan tempat. Do something. Melakukan sesuatu. Dari sini ke sono. Pergi itu artinya dari tempat kita berada
ke satu tujuan tertentu. Dan kita harus ke sana. Kita harus memberitakan. Sembuhkan orang sakit. Ini bukan hak eksklusif pendeta. Anda bisa berdoa. Suatu kali di Solo, di Komsel, waktu ledakan Komsel dulu itu, ada orang kerasukan. Pendetanya berhalangan hadir. Mereka ingat bahwa ada ayat yang berkata, usir setan-setan. Jadi pendeta yang lain dihubungi gak bisa datang. Akhirnya orang yang kerasukan itu didoakan oleh seorang ibu-ibu, saudara, bakul di pasar gede itu. Dia berkata, dalam nama Yesus, setan metu. Ya, setannya lari beneran, saudara. Karena dia percaya. Gak harus nunggu pendeta. Jadi kalau Anda sakit, tumpangin tangan kepalamu. Istrimu sakit, tetanggamu sakit, doakan. Anda akan menyalurkan kuasa kesembuhan. Membawa orang ini akan mengalami kerajaan Allah. Haleluya. Daripada kita berbagi gosip, bagaimana kita bisa membawa orang mengalami kerajaan Allah kalau yang kita sampaikan gosip? Berita negatif. Gimana? Tahu nggak? Tadi si abang ngeliatin gua lagi makan. Dan aku cuma senyum begini. Itu bukan berita kerajaan Allah. Itu berita jatuh cinta. Ayat 9. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja, ya ini dia. Seorang pekerja, apa saudara? Patut mendapat upahnya. Patut mendapat upahnya. Enggak, dari situ kita akan dapat dari tempat lain. Saya pernah mengundang seorang hamba Tuhan. Muncul syarat-syarat. Syarat yang pertama, harus transit di ruang yang ada AC-nya. Yang kedua, harus dijemput dengan mobil yang bagus. Yang ketiga, harus didampingi oleh seorang asisten. Yang keempat, harus sesuai dengan tarif. Segini. Anda tahu apa yang saya lakukan? Enggak jadi. Kamu hamba mamon. Karena saya tidak pernah begitu. Kamu mamon. Akhirnya dia jadi musuhan sama saya. Nah, saya bilang mamon. Firman Tuhan aja jangan bawa apa-apa. Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Karena dia tahu kita sedang melakukan tugas. Makanya motivasi hati kita itu harus motivasi yang benar. Harus motivasi yang murni. Bukan untuk mendapatkan sesuatu. Tidak. Tapi untuk melayani Tuhan. Tuhan yang akan memenuhi semua keperluan kita. Enggak usah kasih sinyal-sinyal ke manusia. Kasih sinyal-sinyalnya ke Tuhan. Tuhan akan menjawab itu. Kalau dia tahu itu kebutuhanmu. Dia langsung berkata, now, sekarang. Langit terbuka. Mujizat terjadi. Amin. Saudara, kalau kita diberkati dalam kerajaan Allah. Kita tidak boleh memiliki niat pamer kepada orang lain. Orang yang akan menemukan itu dengan sendiri akan memuji Tuhan. Luar biasa. Dia diberkati. Dan itu bagiannya. Aku juga punya bagianku sendiri. Haleluya. Itu jiwa dan prinsip yang benar. Karena Tuhan akan memberkati, mencukupi. Kalau kita setia melayaninya. Setia melayani Tuhan. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Saya kadang-kadang guyon dengan sama hamba Tuhan. Saya bilang, enggak usah bawa emas. Sebab nanti kalau kamu bawa emas dalam ikat pinggangmu, kamu pulang tidak dapat apa-apa. Sebab emas yang kamu bawa sudah habis untuk ongkosmu. Tapi kalau kamu tidak bawa emas, justru kamu pulang akan bawa emas.
Ketawa. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepadanya. Jadi di tempat di mana kita diterima, kita melepaskan salam. Kata salam di sini seperti kalau kita dalam orang di Timur Tengah menggunakan kata assalamualaikum. Orang Kristen juga bisa berkata Salom, bukan shalom, bukan sial ya. Shalom, bukan sial. Salah itu. S-H-A, Salom. Tolong perbaiki kalau Anda ngirim teks itu. Dan itu bukan hanya sekedar kata damai, tidak. Ketika Anda berkata Shalom, maka Anda sedang mendeklarasikan bahwa hidup orang ini akan dipelihara, diberkati, dan dijaga oleh Tuhan secara utuh. Seutuhnya. Makanya Tuhan bilang, kalau engkau mengucapkan salam kepada seseorang, orangnya diberkati kalau dia menerimanya. Tapi kalau dia tidak menerimanya, berkat itu akan kembali kepadamu 2 kali lipat. Jadi kalau Abuna sapa saudara, salam, saya lebih senang Anda tidak menjawabnya. Berapa orang yang hadir, saya bilang, Shalom. Wah, Anda kok, waduh. Kalau 1000 orang tidak mau menjawab, maka akan 1000 salam kembali ke atas kepala Abuna. Ucapkan salam di tempat engkau diterima. Karena di situ adalah yang disebut dengan keramahan Timur Tengah. Dan apa? Nah, coba lihat ayat 14. Ayat 13 dulu. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Betul ya saudara? Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Kembali ketika Anda berkata, Shalom, berkat itu jalan. Sekali jalan, dia tidak menerima, tidak layak, kembali kepadamu. Di jalan yang sama, 2 kali, a double portion. Dan itu bukan hanya kata-kata damai. Ayo biasakan dirimu sapa orang lain dengan melepaskan berkat di atasnya. Saya paling senang begitu. Shalom. Dia nggak jawab, puji Tuhan. Engkau tidak layak, kembali ke atas kepalaku. Ayat 14. Pak Dodi maju ke depan. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Apa artinya mengebaskan debu dari kaki? Gini saudara, jadi Timur Tengah itu kan penuh dengan pasir. Ya, kalau kita masuk ke rumah seseorang, maka merupakan sebuah keramahan dan menghormati tuan rumah. Kalau sebelum masuk ke dalam rumah orang itu, kita kebaskan dulu debu kaki kita. Dan nanti di situ ada air, lalu kita mencuci air kita. Sehingga saat masuk ke dalam rumah, badan kita udah segar dan bersih. Tapi ada juga kebiasaan lain mengenai mengebaskan debu dari kaki. Itu bicara mengenai sikap tidak menghormati dan tidak menghargai. Masih ingat di Irak ketika Saddam Hussein tumbang, patungnya ditarik dan diruntuhkan? Masih ingat itu? Ya, jatuhkan patung itu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, saudara? Mereka mengambil sepatunya, mengambil satu sepatunya dan melempar patung itu dengan sepatu. Itu sama kualitasnya dengan mengibaskan debu dari kaki. Artinya kotoran diberikan kepadamu. Masih ingat ketika Presiden Amerika George Bush kalau nggak salah, dalam sebuah acara temu bicara dengan pers, seorang wartawan Irak ngambil sepatunya. Itu artinya kau tidak diterima, kau ditolak. Aku tidak layak menerimamu. Jadi mengebaskan debu dari kaki adalah sikap penolakan. Makanya kalau Anda bertamu ke rumah orang Arab, nggak boleh begini. Perhatikan Abuna.
Saya udah jauh-jauh hari sejak saya ke Israel selalu diberitahu. Karena Abuna punya teman orang Arab di sana. Kalau dia tahu nanti Abuna sama Abuni datang, dia mesti undang sekeluarga. Dan sekarang dia jadi wali kota Bethlehem. Dan saya sudah dikasih tahu, Son, jangan lupa ya, kalau di rumah orang Arab, duduknya jangan kayak di Indonesia, kayak gini. Jangan pernah memperlihatkan kakimu ke muka orang lain. Kalau dia ngomong, gimana? Hah? Gimana? Maksudnya kasih tahu sepatu Abuna baru. Gimana? Hah? Jangan, saudara. Jangan pernah angkat kaki. Maaf, jangan pernah begini di mukanya. Enggak boleh. Mari kita mulai mempraktikkan tata krama itu. Karena kaki adalah tempat sesuatu yang kotor. Saya paling ngamuk kalau di pesawat, orang di belakang saya buka sepatunya, lalu kakinya diginiin, kan jarak kursi itu kan pendek. Sehingga bau ini nyampe ke depan. Saya tegur itu. Dan saya panggil pramugari. Ini kakinya bau, gak sopan. Aku atau dia yang pindah. Padahal itu alasan saya supaya pindah di bisnis kelas. Ya toh? Tolong tegur dia. Itu gak sopan. Makanya gak sopan kalau anak perempuan angkat kaki. Makanya gak sopan kalau anak perempuan duduknya gak benar. Makanya juga gak sopan kalau anak ketemu orang tua kakinya gini. Gak boleh. Karena itu adat Timur Tengah, adat Alkitab. Kaki sesuatu yang kotor. Jadi ketika ada seorang misionari diusir dari negara Arab. Tepat di depan petugas imigrasi. Itu terkenal, saya lupa namanya. Dia begini. Dan itu terkenal dalam dunia penginjilan. Tindakannya itu. Kebaskan debu dari kakimu di tempat yang menolakmu. Artinya apa? Segala yang ada di sana sudah Anda tidak perlu ingat-ingat lagi. Udahlah, tinggalkan. Ngapain susah-susah mikirin si melekete? Kadang-kadang kan kita terganggu hal-hal yang kecil. Aduh dia lagi. Kesel gue lihat mukanya. Aduh. Saudara biarin aja. Biarin. Anggap dia itu kotoran di gigimu yang memang harus dilepas. Kenapa Anda pakai tusuk gigi, saudara? Untuk melepas kotoran gigi. Saya pernah lihat orang melepas kotoran giginya, lalu dia cium-cium. Gitu dicium, lepas aja, buang. Ada lagi udah dilepas, dia masuk di mulutnya. Yang ketawa pelakunya. Ya, itu perlu dikebaskan, saudara. Nah hari ini Abuna mau agar kita mengambil satu komitmen, Tuhan, ini aku utus, aku Tuhan. Dan apa yang perlu Anda kebaskan dari kakimu, kebaskan, saudara. Lanjutkan perjalananmu untuk sesuatu yang baru yang Tuhan berikan kepada, berikan kemuliaan buat Tuhan.